Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkahan ini. Kita sekarang berada di hari Jumat. Maka perbanyaklah amal-amal sunnah di hari Jumat, dengan kita luput daripada amalan-amalan tersebut, karena ini adalah kesempatan yang berharga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini, yang itu semua harus kita syukuri dan kita pergunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya juga hari ini adalah hari Jumat, di mana anjuran hari Jumat itu salah satunya untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ya. Pada kesempatan ini ya, Ustadz kita yang biasa menjelaskan ini, beliau juga berhalangan hadir ya. Maka kembali saya menggantikan beliau. Kemarin sudah sampai halaman 228 katanya. Ya, memang di situ kan? Alinea terakhir. Ya, di halaman 228. Masih dalam pembahasan apa ini, Pak? Ya. Itu bagian apa itu? Judul besarnya itu apa? Itu kan perincian-perinciannya sampai nomor berapa ini? 47 ya. Judul besarnya ini apa ini? Ya, itu bagian-bagiannya 47, berarti kemarin 46 ya. Nanti masuk 48. Judul besarnya itu apa itu? Iya, itu dampak negatif maksiat dan dosa ya, itu judul besarnya. Nah, jangan lupa nanti masuk, karena panjang ini sampai berapa bagian ya. Jangan kita lupa ini apa masih yang diperbicarakan sampai 47 ini ya. Harus kita ingat-ingat juga judul besarnya itu. Judul besarnya adalah dampak negatif maksiat dan dosa. Ini bagian ke-47 Pak ya. Maksiat melupakan hamba, melupakan diri sendiri. Baik, kita masuk kepada alinea yang terakhir katanya di sini, kita nyambung ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha di ayat 102 sampai 104. Allah mengatakan, yauma yunfakhu fis-sur yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyuruhumul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithtum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum
tariqatan illa bistum illa yauma. Pada hari kiamat, ya, sangkakala ditiup yang kedua kali, ya. Karena sangkakala itu ditiup berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali, ada 2 kali, ya. Pagi-pagi lah berkhilaf orang, ya. Nah, nanti tambah 4 kali gitu, ya. Berapa kali, Pak? Iya, 2 kali, jangan nambah 3 kali. Berarti kalau 3 kali kiamat lagi gitu, ya. Ini yang kedua kalinya. Artinya kalau sangkakala yang kedua kali ditiup, ya, itu adalah pembangkitan kembali manusia. Di mana dia ditiup 2 kali. Siapa yang meniupnya? Israel. Hah? Iya, ya. Kadang-kadang terbalik-balik kita, ya. Nanti yang berapa kali? 3 kali gitu, ya. Kemudian siapa yang meniup? Israel yang meniupnya katanya. Israfil, Pak, ya. Itu kata para ulama. Yang meniupnya adalah Israfil. Nah, tiupan yang pertama itu sangkakala itu, ya, semua makhluk akan mati. Malaikat yang niup mati apa enggak? Enggak. Nah, iya. Pernah kita tanya kemarin dulu, ya, kita belajar, apakah malaikat itu mati ketika ditiup oleh Israfil itu trompet yang pertama, tiupan yang pertama? Ya, mati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada itu akan mati, akan binasa istilahnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Dan malaikat Israfil mati dia. Dia mati yang terakhir. Sudah niup, dia pun mati. Kemudian dia dibangkitkan Allah duluan. Baru dia meniup yang kedua kalinya. Baru waktu itu, ya, manusia dibangkitkan. Nah, di ayat ini dijelaskan pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram, ya. Mereka saling berbisik satu sama lain. Setelah ditiup sangkakala itu yang kedua kalinya, ya, bangkit semua manusia yang mati tadi, termasuk yang sudah puluhan tahun mati. Itu disebut dengan yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Kemudian orang-orang yang berdosa, ya, dikumpulkan dengan wajah yang biru muram. Kenapa biru muram? Karena saking takutnya. Orang kalau sudah saking takutnya, Pak, ya, itu wajahnya, kalau kita di dunia saja itu pucat gitu, Pak, ya. Belum sampai biru, tapi sudah pucat, ya. Kadang-kadang kalau dilihat bibirnya sudah tak berdarah lagi. Kalau disilet pun bibirnya keluar darah lagi saking takutnya, pucat dia. Ini sampai biru muram gitu, saking ketakutannya di hari pembangkitan itu. Mereka saling berbisik satu sama lain, ya. Makanya kata para ulama, ya takhafatun di sini maksudnya, ya, berbisik karena takut. Berbisik-bisik karena takut. Dia berbisik satu sama lain, ya, dengan suara yang pelan gitu. Tidak mau menaikkan suaranya karena dia takut, ya. Kemudian apa? Yatakhafatuna bainahum in labithtum, ya. Dia berbisik, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Nah, sangat sebentar sekali. Ayat ini menjelaskan tentang singkatnya kehidupan orang di muka bumi ini atau di dunia ini. Nanti di hari kiamat baru kita tahu bahwa singkat sekali kehidupan kita di dunia ini. Illa bistum di sini maksud para ulama, ya, ada 2 pendapat. Singkat maksud di sini singkat memang hidup di bumi, dan ada juga yang mengatakan singkat hidup di alam kubur. Nah, itu berbeda ulama tentang menafsirkan illa bistum di sini, ya. Ada yang mengatakan, mereka mengatakan berbisik-bisik sangat singkat sekali kita di dalam kubur. Ada juga mengatakan mereka itu berbisik-bisik sangat singkat sekali, ya, kita hidup di dunia ini, ya. Illa asra, ya, seperti 10 hari saja kita hidup di bumi atau di dalam kubur. Itu khilaf antara para ulama, ya. Apakah di bumi, apakah di alam kubur. Jadi pembicaraan singkatnya itu. Kemudian apa? Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan. Allah lebih tahu apa yang mereka katakan. Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kami tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja.
Ada sebagian mereka mengatakan kami tidak tinggal, ya, di sini maksudnya di dunia katanya, tidak lebih dari sehari saja. Sangat singkat sekali kehidupan manusia nanti ketika mereka sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan sangat singkat sekali. Nah, kita aja sekarang yang merasakan kehidupan kita itu panjang, sehingga panjanglah angan-angan kita untuk kehidupan dunia ini. Padahal sangat singkat sekali Pak. Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, kita merasa kehidupan kita itu sangat singkat. Ya, di mana di situ juga bagi orang-orang yang membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan dan rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Maka kita katakan nanti ya di hari kiamat itu semua orang merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, orang yang soleh pun menyesal. Ya, kemudian orang yang tidak soleh pun menyesal. Lebih menyesal lagi mereka, ya, karena mereka membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan memang betul-betul kehidupan mereka untuk negeri akhirat. Nah, ini yang harus diingatkan, ya. Sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang ketakutan di hadapan Allah nanti di hari pembalasan, dan mereka ya terbebas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Di situ hari sangat menegangkan di hari kiamat itu. Ya. Di mana nanti di situ ya sampai bayi pun beruban kepalanya saking takut dengan hari pembangkitan itu. Dan itu tadi ditiupkan sangkakala, ya, yang kedua mereka dibangkitkan. Kemudian dipanggil kepada manusia, wahai manusia, pergilah kalian menghadap Tuhan kalian, akan disidang di situ. Makanya nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembangkitan itu. Dan itu hari sangat menegangkan, Pak, ya. Dan manusia di situ saling sibuk dengan urusan mereka masing-masing, ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan seperti apa? Belalang yang berterbangan. Bingung, ya, ke sana kemari sibuk. Dan kita tidak terpikir dengan hal-hal lain kecuali dengan hal pribadi kita masing-masing. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Di dalam surah apa itu? Tentang cerita hari kiamat di mana nanti manusia akan melupakan ibunya, anaknya. Fa iza ja'atis yauma yafirrul mar'u min akhi, di mana nanti wanita akan lari daripada suaminya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, ya, lari daripada ibu dan ayahnya dan kerabat-kerabatnya. Kita tidak mengurus lagi masa itu, kita sibuk dengan perihal kita masing-masing, ya. Itu di hari kiamat, Pak, sangat menegangkan. Ketakutannya sangat luar biasa. Maka perhatikan, ya, jangan sampai kita nanti di situ menjadi orang-orang yang ketakutan. Dan di hari kiamat, Pak, semua manusia ini rakus, ya. Maksudnya rakus dengan pahala-pahala. Mereka rakus dengan pahala-pahala itu. Makanya nanti di hari kiamat ketika ada persidangan, ya, persidangan antara manusia dengan manusia yang harus diselesaikan, di situ hati-hati. Yang dulu mungkin kawan baik kita di dunia ini, tapi nanti di situ kalau ada permasalahan, ya, maka mereka menuntut, saling menuntut. Ada kawan yang dizolimi gitu. Nanti dia menuntut di situ. Kenapa? Karena dia ingin pahala juga, ya. Tidak ada istilah kesian dia. Enggak ada istilah, sudahlah kawanku, enggak usah aku bahas-bahas gitu. Enggak ada, Pak. Kalau sudah di hari kiamat nanti manusia rakus semuanya, ya. Rakus maksud apa? Untuk mengambilkan pahala orang, ya. Kalau ada kesempatan, makanya nanti seorang anak pun bisa menuntut kepada orang tuanya. Ada seorang anak nanti yang mau diceburkan Allah ke dalam surga, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia protes kepada Allah, ya. Protes dia. Karena ayah, kenapa aku bisa begini gitu, melakukan kemaksiatan kepada engkau, kemudian aku melanggar perintah-perintahmu, tidak mengerjakan apa yang kau perintahkan, karena ayahku tidak pernah mengajakku untuk ketaatan kepadamu. Nanti dia protes. Makanya kita punya orang-orang terdekat gitu, tak pernah kita ajak untuk kebaikan kepada Allah. Nanti di hari kiamat dia punya hujah di hadapan Allah. Si fulan tak pernah mengajakku, ayahku tak pernah mengajakku, ya, abangku dulu yang selalu taat, taklim, belajar agama, ya, tapi dia tidak pernah
mengajakku untuk belajar agama. Itu beratnya, Pak, ya. Makanya dakwah dalam Islam itu kan wajib. Menyampaikan ya kepada orang lain dalam Islam itu wajib hukumnya. Tetangga kita pun begitu nanti, Pak. Yang tidak sholat gitu kan, nanti di hadapan Allah dia protes juga. Ada tetangga saya yang taat kepadamu, tapi dia tak pernah mengajak saya atau mendakwah saya untuk melakukan sholat. Itu yang beratnya kita. Dan ini mereka protes, Pak, ya. Dan mereka tamak kepada pahala-pahala itu. Semua kita nanti begitu ya, saling sikut. Makanya berat. Makanya hubungan antara manusia dengan manusia itu tidak bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bukan tidak bisa diselesaikan, maksudnya begini. Allah tidak akan mau memaafkan sampai mereka memaafkan. Itu beratnya. Hablum minallah, oke lah, sebesar apapun dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah kalau dia bisa benar-benar dengan taubat. Akan tetapi kalau hubungan antara manusia dengan manusia itu yang susah. Makanya sebagian ulama mengatakan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kesalahan antara manusia dengan manusia. Itu berat, Pak, ya. Harus kita perhatikan. Nah, maka kita dituntut untuk menjadi orang yang cerdas tadi, yang mempersiapkan diri kita untuk akhirat. Baik hubungan kita kepada Allah terutama ya, kemudian hubungan kita sama manusia harus kita perbaiki. Kita lanjutkan bacaannya sedikit ya. Inilah hakikat dunia pada hari kiamat. Ya. Tak kala mereka mengetahui betapa singkatnya mereka hidup di dunia dan menyadari bahwa mereka mempunyai suatu negeri selain negeri di dunia. Nah, dia hari kiamat baru terasa. Memang penyesalan itu di akhir datangnya, tidak di awal ya. Begitu singkatnya kehidupan dunia ini. Begitu sebentarnya rasanya. Yang dulu kita mungkin dunia inilah tempat yang sangat luar biasa, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ternyata setelah kita melihat akhirat, baru kita merasakan. Ternyata dunia itu sesuatu yang sangat singkat dan panas sifatnya. Ya, baru kita sadar itu, Pak. Rupanya ada negeri yang lebih kekal, ya. Ada negeri yang lebih indah, lebih cantik, ya, yaitu akhirat. Ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya. Padahal kita sering dengar itu ya, tapi itu belum ada kepercayaan mungkin karena kita belum melihatnya, ya. Yaitu negeri kehidupan yang kekal, ya. Keabadian, kehidupan dan keabadian. Mereka merasa benar-benar tertipu ketika menjual negeri yang kekal selama-lamanya dengan negeri yang fana. Mereka baru merasa penyesalan ya, bahwa dulu di dunia ini ya tidak serius untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Baru merasa penyesalan-penyesalan yang sangat luar biasa. Maka saya katakan tadi, setiap kita akan menyesal nantinya ya di hari kemudian. Sebagaimana kisah yang kemarin saya bawakan itu ya, kisah seorang sahabat yang soleh, dia menyesal dengan amal solehnya yang dia lakukan. Karena itu iya, ada 3 itu kisah si sahabat yang bernama Sya'ban itu ya. Dia menyesal. Padahal dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan ganjaran dari Allah, tapi dia ingin ganjaran yang lebih besar. Begitulah kita, Pak, ya. Nah, seperti itu. Apalagi orang yang tidak soleh, lebih menyesal lagi dia. Maka dari itu berniagalah sebagaimana perniagaan orang-orang yang pandai, ya. Yang tidak terpercaya dengan perniagaan orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Kita disuruh berniaga, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ya, orang yang pandai, ya, di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia ini adalah mereka yang akhlaknya bagus, ya. Itu sebaik-baik orang yang beriman, akhlaknya bagus. Kemudian apa? Wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Dan yang paling pintar, yang paling cerdas dari mereka adalah orang yang banyak mengingat kematian. Ya. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, ya. Dan sebaik-baik mereka yang mengingat kematian itu adalah yang mempersiapkan kematian itu dengan amal soleh. Nah, itu dia. Ternyata di dalam Islam ya, orang yang pintar itu adalah orang yang mengingat kehidupan akhirat mereka. Yang pertama mengingat kematian. Kematian itu termasuk bagian daripada ya kehidupan akhirat itu, Pak. Kehidupan yang memang dia
istilahnya menunggu hari pembangkitan. Tapi situ sudah mulai, ya. Sudah mulai istilahnya antara ganjaran itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dosa akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pertanyaan-pertanyaan nanti di alam kubur, ya. Makanya seseorang, ya, yang ketika dia berada di alam barzah, alam kubur itu, ya, kalau dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur, insya Allah kedepannya aman, Pak, ya, insya Allah ada kemudahan-kemudahan nanti ke depannya. Tapi kalau sudah di alam kubur saja mendapatkan keberatan-keberatan, nanti mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, itu nanti di hari pembangkitan mungkin lebih besar lagi nyangkutnya. Karena di situ saja babak pertama sudah nyangkut dia. Apalagi nanti babak kedua dan berikutnya, ya, pasti ada kesulitan-kesulitan lagi. Ulaika al-aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang mengingat kematian tadi. Kenapa? Ya, karena pahala di akhirat itu sangat luar biasa, Pak, dibandingkan dengan dunia ini. Ganjaran di dunia, ya, misalnya apa yang diberikan Allah di dunia ini, ya tidak apa-apa dibanding dengan akhirat. Ya, kehidupan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena ganjaran akhirat itu lebih besar daripada apa yang kita peroleh di dunia sekarang ini. Dan kenikmatan begitu juga. Kenikmatan dunia itu lebih besar daripada apa yang kita kenikmatan di akhirat itu lebih besar daripada apa? Kenikmatan di dunia ini, ya. Kadang-kadang sedikit saja amalan yang kita lakukan, ganjarannya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhirat itu nantinya ada orang yang terheran-heran gitu, ya. Diberikan malaikat oleh pahala bergunung-gunung bagi mereka. Sampai mereka terheran-heran. Pahala apa ini gitu, mereka bertanya-tanya gitu kan. Kemudian malaikat mengatakan, inilah pahala, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala ini berasal daripada doa-doa kamu yang kemarin belum diijabah oleh Allah di dunia. Nah, ya. Ternyata doa kita, Pak, kalau belum diijabah oleh Allah di dunia ini, akan dibalas nanti di akhirat, ya. Dan saat itu, ya, orang yang mendapatkan pahala bergunung-gunung ini berharap kalau semua doanya kemarin di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita kondisi di akhirat nanti, ya. Kalau tahu semua doa itu enggak usah dikabulkan di dunia, dapatnya di akhirat semua karena bergunung-gunung, ya. Begitulah kondisi di akhirat nanti, ya. Ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan itu kita rasakan dan kita menyesal, ya. Nah, sebagaimana ini penyesalan, ya. Seharusnya doa kita kemarin itu, keinginan kita enggak dikabulkan di dunia supaya kita lebih mendapatkan pahala itu banyak lagi, ya. Ternyata itu, Pak. Makanya yang bisa kita ambil dari sini, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dikabulkan, mungkin nanti di akhirat Allah akan berikan itu. Perhatikan, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kebaikan hari ini yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semua kita akan mendapatkannya jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak duduk di sini ngaji gini, ini tidak sia-sia nanti di akhirat. Bahkan nanti kita ingin apa? Tambahan di akhirat. Kalau tahu dulu duduknya lebih lama. Kalau tahu dulu mungkin setiap hari bisa kita ngaji seperti ini. Ini ganjarannya nampak nanti. Kenapa hari ini orang tak bersemangat gitu dengan akhirat? Karena belum nampak ganjaran itu, Pak, ya. Belum nampak ganjaran itu. Kalau sudah nampak baru kita merasakan luar biasa, kemudian kita ingin yang lebih, ya. Hari ini belum nampak. Makanya kalau kita menjanjikan tentang akhirat gitu, Pak, ya. Kalau dengan orang-orang yang mungkin belum pernah belajar agama, mungkin dia biasa aja mendengarnya. Karena itu tahap keimanan. Karena dalam Islam ini adalah yang nomor satu itu iman, mempercayai, ya. Tanpa iman kita tidak bisa memahami agama ini dengan benar, ya. Tidak bisa kita melihat kehidupan akhirat itu kemudian kita berusaha untuk mendapatkannya tanpa iman. Karena semuanya keimanan gitu, ya. Baik, kita lanjutkan di alinea yang berikutnya. Maka dari itu berniagalah sebagaimana perniagaan orang-orang yang pandai. Nah, orang yang pandai itu ternyata salah satunya adalah orang yang mengingat kematian, kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Karena kita ini hidup di dunia bukan sekedar bukan selama-lamanya kemudian kita mati gitu. Dan mati itu bukan akhir daripada segala perjalanan. Makanya tak boleh kita kalau mengantar jenazah itu
kita mengucapkan alhamdulillah kita sudah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu nggak boleh, Pak. Kalau kita mengimani juga bahwa kuburan itu tempat peristirahatan terakhir, maka kita telah kufur ya dengan ucapan kita. Banyak orang hari ini tidak sadar dengan ucapannya. Mengantar jenazah ya, kemudian protokol di situ kita sudah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan dia yang terakhir. Bukan tempat istirahat kuburan itu, Pak. Bahkan lebih menyeramkan. Kalau kita baca tentang buku-buku kitab-kitab yang berkaitan dengan alam kubur gitu ya. Itu sangat mengerikan, Pak. Sangat mengerikan. Bahkan itu sangat bagus untuk kita baca untuk mengingat kematian, ya. Mereka tidak terperdaya dengan perniagaan orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Itu orang cerdas, ya. Dia tidak terperdaya dengan perniagaan yang dengan orang-orang yang bodoh, ya. Di mana orang yang bodoh itu adalah orang yang mengutamakan dunia mereka, ya, dan tidak mengharap pun sedikit daripada akhirat mereka. Kalaupun mereka mengharap akhirat hanya angan-angan, tapi usaha mereka tidak ada, ya. Tidak ada, cuma angan-angan saja. Akan ada istilah anak muda, ya. Masih muda kaya raya gitu. Masih muda berpoya-poya. Sudah tua kaya raya, kemudian mati masuk surga. Itu angan-angan saja, tidak ada usahanya, ya. Enak kali seperti itu. Pada hari kiamat tampaklah keuntungan perniagaan mereka dan betapa tingginya nilai barang yang mereka beli. Nah itu tadi, di akhirat nanti baru nampak, ya, betapa tinggi perniagaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita percaya, kemudian kita menyesali kenapa hanya segini yang kuusahakan, ya. Kenapa hanya segini? Hari ini orang yang difokuskan adalah perniagaan dunia. Kalau perniagaan akhirat itu sekedar aja, Pak, ya. Berdagang dengan Allah itu ya sekedar aja. Kita pun nggak mau di dunia ini berlama-lama berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dagang-dagang yang simpel-simpel aja. Ya, artinya apa? Ibadah kita nggak mau lama-lama kepada Allah hari ini, ya. Kebaikan yang kita buat itu, ya, kita nggak mau berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini orang, ya, selamatkan kalian daripada azab yang pedih, ya. Ternyata yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih, ya. Mengimani Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini bukan sekedar mengimani, Pak, ya, tapi memang mempelajari tentang keimanan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang iman kepada Allah, kita mempelajari tauhid itu dengan sebaik-baiknya, ya. Hari ini kan kita sekedar kalau kalimat syahadat itu la ilaha illallah di lisan saja. Adapun ilmu tentang la ilaha illallah itu terkadang banyak kaum muslimin itu yang tidak memahaminya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi belum tahu daripada makna la ilaha illallah. Bahkan sekarang masih banyak orang muslim itu yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian memaknai la ilaha illallah itu kurang tepat. Mereka memaknai la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Padahal itu adalah pemaknaan yang kurang, ya. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak lagi, berarti kan penetapan hatinya tentang Allah itu masih, tentang penyembahan itu masih kurang. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya memang masih banyak gitu Tuhan yang lain gitu. Kenapa? Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Memang betul tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tapi masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Belum tepat dia, Pak. Belum kuat gitu, ya. Tapi kalau dimakna dengan sebenarnya, ya, la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada ada yang berhak disembah kecuali Allah, baru itu tepat. Maka batallah Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Kalau pemaknaan seperti itu. Makanya perdagangan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ini, tu'minuna billah wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ya. Kemudian berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itulah yang terbaik jika kalian mengetahui. Kemudian Allah melanjutkan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kalian akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannatin adn, dan kalian akan tinggal, ya, di surga yang baik, yaitu namanya surga Aden. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang
yang besar. Itu tadi Pak, kalau kita melihat ayat ini ya, semua kita mungkin bertanya, apa hari ini yang kita perjuangkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Allah itu tadi mengatakan beriman kepada Allah, ya, kemudian kepada Rasulnya, kemudian watujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri kalian. Mungkin kita hari ini ya berjihad di jalan Allah itu ya sangat sedikit sekali Pak ya. Ini mungkin singgungan untuk kita semua gitu ya. Apa yang kita perjuangkan hari ini untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau para sahabat jelas gitu Pak ya. Perjuangan mereka sangat luar biasa. Perjuangan para sahabat sangat luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka benar-benar memang mencintai negeri akhirat. Sedangkan kita mungkin itu tadi, berjuang itu sangat ya ala kadar aja gitu lah Pak ya. Berjuang dengan harta gitu. Ya paling itu tadilah dengan yang receh-recehan gitu ya. Makanya kalau lewat kota Empat itu kan kita milih-milih Pak dalam dompet ya kan. Milih yang ya itu tadi. Yang apa gambar-gambar pedang itulah yang kita pilih. Itu pun yang sudah lecet-lecet itu yang kita pilih ya kan. Sayang kalau yang masih baru-baru itu masih sayang kita. Ya. Sayang sekali mengeluarkannya. Kemudian ya sudah itu angan-angan kita tinggi. Makanya kadang-kadang orang itu untuk mengeluarkan apa namanya? Infak mereka itu ya. Ada prinsip dagang juga dipakai gitu Pak ya. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya untuk mendapatkan surga Firdaus yang sebesar-besarnya. Nah, itu dia. Nah. Kemudian diri kita juga itu apa yang kita perjuangkan untuk agama Allah ini. Sangat sedikit sekali Pak ya. Apa yang kita perjuangkan. Belajar agama aja kita kadang-kadang sedikit ya. Hanya sebentar gitu Pak ya. Tidak seperti para sahabat dulu, mereka berjuang dengan jiwa mereka itu sampai kadang-kadang mereka kehilangan nyawa. Makanya Pak kalau kita lihat ya kisah-kisah para sahabat ya, kadang-kadang kita merasa kita ini dapat surga atau tidak gitu kan, melihat perjuangan mereka itu. Karena Allah sendiri mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa perdagangan kepada Allah itu mahal. Jual beli kepada Allah itu mahal gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan surga, surga itu mahal Pak, bukan murah surga itu. Itu tadi, kita kadang-kadang menginginkan surga dengan harga Rp1.000. Nah, seperti itu. Wa ala sin'atallah al-jannah ya. Surga Allah itu, perdagangan Allah itu didapatkan berupa surga, dan surga itu mahal. Tidak mudah gitu ya untuk kita dapatkan. Hari ini mungkin kita terlalu kecil memandang surga itu. Padahal surga itu nilainya sangat besar ya. Makanya sama-sama kita koreksi diri masing-masing ya, termasuk saya juga gitu ya. Apa yang kita tanyakan pada diri kita, apa yang kita perjuangkan untuk agama Allah hari ini yang kita bisa lakukan. Sebenarnya mudah Pak ya, untuk memperjuangkan itu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Antum bisa belajar agama, kemudian menyampaikan kepada keluarga, itu sudah perjuangan di jalan Allah. Sederhana sekali ya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak bisa seperti sahabat gitu, yang mereka menghabiskan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Kita apa yang bisa kita buat? Sederhana, nggak masalah gitu Pak ya. Kita belajar agama, kemudian kita sampaikan kepada keluarga. Jadi keluarga kita adalah keluarga yang mengamalkan agama, mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, termasuk kesyirikan. Kemudian di situ perilaku-perilaku yang berbau kesyirikan, kemudian ibadah-ibadah yang di luar tuntunan agama Allah, di luar tuntunan Rasulullah, kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Nah, itu mungkin salah satunya, ya. Kemudian apa lagi? Ya perjuangan mungkin, ya. Termasuk BKM itu adalah memperjuangkan agama Allah, Pak. Kalau memang betul-betul serius mengurus masjidnya, itu berjuang di jalan Allah, jangan sepelekan, Pak, ya. BKM itu memperjuangkan agama Allah sebenarnya, ya. Kalau memang serius gitu dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dia di situ mengadakan kajian, kemudian di situ melakukan program-program untuk umat gitu. Itu berjuang di jalan Allah. Maka suatu yang luar biasa itu sebenarnya ya, yang kita idamkan itu sebenarnya.
Ini enggak juga kadang-kadang kan. Nah, lain pula tujuannya. Nah, itu berbeda. Tidak dapat apa-apa. Nah, untuk dipuji orang, orang pun tak memuji gitu Pak ya. Untuk berkarya pun tak ada di situ. Untuk bermanfaat bagi kaum muslimin sedikit mengambil manfaat di situ. Makanya kan kalau Allah anugerahkan antum mungkin tah ngurus masjid apa itu. Baik-baik betul apa mendapatkan nikmat itu ya. Pergunakan kan sebaik-baiknya gitu. Nah, urus betul-betul gitu ya. Bisa berapa prodi 5 tahun gitu. Betul-betul lah ngurusnya. Ya. Itu kan antum sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa keluhan umat gitu ya? Nah, sediakan di masjid itu. Umat kekurangan ilmu, adakan kajian. Adapun orang mau ngaji tak ngaji itu urusan belakang Pak. Yang penting sudah kita programkan gitu. Kemudian apa lagi? Hal-hal lain yang bermanfaat untuk umat gitu, sosialnya, ya. Nah, budayanya nggak usah lah, jangan pula sosial budaya sekalian Ustaz gitu, nggak usah ya. Cukup sosial aja ya. Mungkin ada orang yang sakit, antum fasilitasi daripada kegiatan-kegiatan, minimal antum kirimkan ke rendah nanti gitu kan kalau sudah meninggal. Itu salah satu Pak. Ini sekarang masjid, ya sebagian masjid ke rendah pun tak punya. Meninggal jamaahnya minjam punya masjid lain gitu kan. Nah itu belum serius berarti mengurus masjidnya. Ya, berarti dia nggak mau berjuang di jalan Allah gitu. Hanya sekadar tempel nama, itu nggak baik seperti itu Pak ya. Nah, itu nasihat bukan sindiran Pak ya. Supaya kita mendapatkan itu tadi ya, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan dengan Allah ini Pak ya, yang harus kita perhatikan setidaknya ada 2. Kalau kita berdagang dengan Allah ya, yang pertama kita tidak akan rugi, caplah itu ya. Apapun perjuangan, termasuk tadi Bapak mengurus masjid misalnya. Apapun yang Bapak usahakan itu tidak akan rugi. Tidak akan rugi Bapak. Tapi ingat, perdagangan dengan Allah risikonya neraka. Kalau kita tidak serius tadi. Dan kita mengharapkan wajah manusia, bukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu risikonya Pak. Hari ini Bapak sedang berdagang dengan Allah. Kalau Bapak ikhlas, ya, betul-betul mengharapkan wajah Allah, nanti akan dapat ganjaran yang sangat besar. Tapi kalau di sini ada niat lain gitu, nah nanti kita akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Baik, mungkin kita menutup dengan kisah para sahabat Pak ya, tentang mereka berjuang di jalan Allah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam ayat tadi kan, Allah mengatakan wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri kalian. Kalau kita lihat Pak ya, seperti misalnya kisah para sahabat yang bernama Umair bin Hamam ya. Umair bin Hamam itu ternyata di perang Badar, di mana perang Badar itu belum dimulai. Umair bin Hamam ya memegang 2 butir kurma, mau dimakannya. Sebelum perang dia bawa kurma 2 biji. Kemudian Rasulullah SAW ya berada di samping Umair. Kemudian dia mengatakan, barang siapa yang mati dalam peperangan Badar ini, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan surga. Yang kenikmatan surga itu sangat banyak, kemudian luas surga itu sebesar atau seluas bumi dan langit. Kemudian Umair mendengar perkataan Rasulullah itu, dia minta ulangi ya Rasulullah katanya. Dalam bahasa Arab, bakhin ya Rasulullah katanya. Sangat indah sekali wahai Rasulullah. Coba ulang lagi katanya. Barang siapa yang wafat kata Rasulullah dalam peperangan Badar ini perang belum dimulai Pak, ya. Maka dia akan mendapatkan surga di mana kenikmatan yang sangat luar biasa, kemudian luas surga itu sebesar langit dan bumi. Itu, kemudian dia minta ulang lagi, minta ulang. Indah sekali ya wahai Rasulullah katanya. Ya. Begitulah sahabat ya. Apa namanya? Istilahnya di dalam peperangan itu tidak sayang lagi dengan nyawa mereka. Kemudian Umair makan kurmanya, perang sudah dimulai. Maka kata Rasulullah, wahai Umair katanya, kalau kau habiskan 2 biji kurmamu itu, maka kau akan terlambat untuk mendapatkan surga yang seluasnya langit dan bumi itu. Kemudian dibuangnya kurma, enggak jadi makan, dia pergi ke peperangan melawan musuh, kemudian dia mati dalam peperangan itu. Begitu Pak para sahabat, untuk memperjualbelikan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa mereka pun hilang. Kalau kita hari ini kan bukan nyawa kita yang hilang. Sebagian waktu kita sedikit saja yang hilang. Itu pun kadang-kadang kita kesalnya luar biasa. Itulah Ustaz, lama kali kajian katanya. Kita nanti mau sarapan lagi, mau kerja, sangat terlambat saya gitu kan. Itu perjuangan kita Pak hari ini dibandingkan dengan para sahabat. Kalau kisah lain misalnya, dalam peperangan perang Badar juga ya.
di mana situ Abu Jahal wafat. Abu Jahal wafat itu di perang Badar, Pak ya. Ada namanya Mu'az dan Auf ya. Mu'az dan Auf ini dua beradik orang itu ya. Kalau Mu'az berumur 16 tahun, kalau Auf berumur 15 tahun. Anak kecil, Pak. Hari ini mungkin umur 16 sampai 15 itu. Ya mungkin masih main-main gitu, Pak, masih main game gitu. Tapi dulu sudah masuk ke dalam kancah peperangan dan nyalinya luar biasa. Mu'az dan Auf ya. Di mana Mu'az datang kepada Abdurrahman bin Auf. Dia bertanya, "Wahai paman, di mana yang mana namanya Abu Jahal itu?" Katanya. "Kenapa?" katanya. "Saya ingin membunuhnya karena saya dengar dia selalu mencaci Rasulullah SAW." katanya. "Nantilah kalau aku lihat," kata Abdurrahman bin Auf, "akan aku kasih tahu di mana dia, yang mana orangnya." Dia nggak tahu, dia penasaran. Cuma dia dengar selalu dia mencaci Rasulullah. Kemudian datang lagi si Auf, adiknya yang 15 tahun. "Wahai paman," katanya, "yang mana namanya?" Ternyata orang berdua ini memang tujuan dalam peperangan itu untuk membunuh Abu Jahal. Bayangkan, Pak, Abu Jahal itu pembesar kaum ya, rajanya kaum waktu itu. Tapi itu cita-cita dia, anak kecil ya. Anak kita sekarang cita-cita itu tadi jadi Power Rangers ya, jadi Doraemon, itu cita-citanya jadi robot gitu. Dulu cita-citanya untuk membunuh pembesar kaum yang zalim, yang durhaka kepada Rasul dan Allahnya. Nah, nanti kata Abdurrahman bin Auf, "Kalau aku kelihatan akan aku kasih tahu kau." Kemudian di tengah kemudian perang, terlihatlah Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian di sebelahnya ada Mu'az dan Auf. Nah, melihat Abu Jahal, di mana Abu Jahal waktu itu dengan tunggangannya semuanya besi, Pak. Yang nampak itu hanya matanya Abu Jahal saja ya. Semua pakaiannya besi, kudanya pun dari kaki sampai kepala itu besi semua. Pengamanannya ya, supaya dia jangan mati, maksudnya begitu. Kemudian di sekelilingnya ada 10 lingkaran ya, orang yang melingkari Abu Jahal. Nah, lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran sampai 10 gitu. Coba kita bayangkan dengan logika macam mana mau menembusnya, ada 10 lingkaran itu. Kemudian pakaiannya juga terbuat dari besi, cuma nampak matanya saja. Kemudian dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, "Wahai Auf dan Mu'az, itulah yang namanya Abu Jahal." Mendengar itu, Auf dan si Mu'az ini melesit bagaikan anak panah menuju kepada arah Abu Jahal, Pak. Dan berhasil dia masuk sampai menembus Abu Jahal. Ya, kemudian dia sempat mengayunkan pedangnya mengenai paha Abu Jahal dan tergeletaklah Abu Jahal waktu jatuh daripada kudanya. Tapi tak mati. Ya. Kemudian dengan bercambuk sebuah itu, ya pengawal Abu Jahal banyak, Pak. Kemudian dia kena sabetan pedang. Ya. Auf terlebih dulu meninggal. Syahid dia. Langsung meninggal dia karena banyak pun. Tapi sempat menjatuhkan Abu Jahal. Kemudian Mu'az sempat tersabit oleh pasukan Abu Jahal lengannya. Kalau bahasa kita terkutai-kutai gitu, tergantung-gantung gitu, Pak ya. Kemudian dia buka sorbannya ya, imamahnya, dililitnya untuk menjadi perban gitu kan. Tapi dia nggak nyaman dengan tangan yang seperti itu walaupun sudah dililit dengan sorbannya. Kemudian diinjaknya kakinya yang sudah tergantung-gantung tadi dengan kakinya sampai putus supaya lebih mudah dia perang. Kemudian dia berperang dan mati juga di situ. Bayangkan, Pak, anak-anak ya 16 sampai 17 tahun semangatnya seperti itu. Kemudian Abu Jahal dipancung oleh Abdurrahman bin Auf. Itulah kehinaan Abu Jahal ya, pembesar kaum tapi dibunuh orang yang lemah, anak kecil dua. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang kurus ya. Abdurrahman bin Auf itu fisiknya kurus, Pak ya. Tapi dia memancung kepala Abu Jahal. Itu semangat para sahabat, Pak ya. Dalam peperangan, kemudian dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir adalah Abu Dujana. Abu Dujana ini adalah namanya Syamah namanya ya. Di hadapan Rasulullah SAW di perang Uhud ya. Di perang Uhud, Rasulullah SAW menghunuskan suatu pedang. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang ingin memberikan haknya kepada pedang ini, kepada Allah dan Rasulnya? Ya, siapa yang ingin memberikan haknya kepada Allah dan Rasulnya terhadap pedang ini? Kemudian sahabat Hamzah langsung acung tangan, ya saya ya Rasulullah. Kemudian tidak diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian apa? Datang lagi Ali. Saya Rasulullah ingin memberikan hak kepada Allah dan Rasulnya. Langsung bertanya kepada sahabat itu ya. Langsung ingin gitu. Kemudian ditolak oleh Rasulullah. Kemudian datang Al-Miqdad ya. Ingin juga memberikan haknya kepada Allah dan Rasul terhadap pedang itu. Kemudian Rasul tidak mengizinkan. Kemudian datanglah Abu Dujana ini. Dia bertanya, apa haknya Allah terhadap pedang ini? Baru diizinkan oleh
Rasulullah. Tadi sahabat tadi tanpa bertanya apa haknya gitu, langsung semangat aja gitu kan. Tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah. Rasulullah ingin bertanya apa haknya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dujana, hak pedang ini ya terhadap Allah Subhanahu wa taala kau gunakan sampai dia bengkok melawan musuh di perang Uhud, ya. Kemudian Abu Janah mengambil pedang itu dan bertarung dia, masuk ke dalam medan peperangan ya. Berjumpa dengan orang yang sangat besar, yang di situ kuat sekali ya tenaganya dan melibas banyak kaum muslimin. Kemudian Ka'ab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ya Allah katanya, semoga orang yang besar ini bertemu dengan Abu Dujana, di mana Abu Dujana tadi sudah berniat ingin membengkokkan pedang itu, memberikan hak pedang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullah memang dikabul doa Ka'ab. Bertemu Ka'ab dengan Abu Dujana tadi. Orang yang besar tadi bertemu dengan Abu Dujana tadi. Kemudian terjadilah peperangan, saking sengitnya peperangan orang yang besar itu Pak dengan Abu Dujana sampai berhenti orang-orang lain yang berperang. Saking sibuknya melihat, asiknya melihat bulat berdoa itu ya. Sampai terbunuhlah orang yang besar tadi, tersabit sampai putus terbelah dua badannya, ya. Kemudian Abu Dujana dapat menggunakan pedang itu dengan sebaik-baiknya dalam peperangan tadi. Luar biasa Pak para sahabat dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kalau kita melihat membaca sirah-sirah mereka gitu ya, tidak ada apa-apanya dengan kita. Ya hari ini kita bukan pula berputus asa daripada itu semua, ya. Dengan perdagangan dan jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi perdagangan yang lain yang bisa kita usahakan, ya. Itu tadi contoh sederhana untuk sampaikan kebaikan kepada keluarga. Sudah usaha-usaha kecil lah gitu ya. Nah, mungkin yang di masjid mungkin situ ada Allah berikan kesempatan ya berjuang di jalan Allah gitu. Yang lain-lain juga gitu. Kita semua masih mendapatkan kesempatan untuk berjuang di jalan Allah itu Pak, ya. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum kita diambil atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.